Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Part 2. Membalas penghinaan istriku. Mas Denny, ngapain kesini? Kan aku sudah bilang nanti kita ketemuan di luar, ucap Rina terkejut saat melihat Denny yang datang. Ia pun merasa gugup jika ada yang tahu hubungannya bersama Denny. Karena aku rindu banget sama kamu, makanya aku langsung datang ke sini sayang, kata Denny yang berlalu masuk tanpa izin Rina. Tapi mas, aku takut nanti ketahuan suamiku, ucap Rina. Denny memutar balik tubuhnya lalu menatap Rina. Aku tidak peduli, yang penting aku bisa ketemu kamu sayang, kata Denny merayu sambil mengelus pipi mulus Rina, membuat Rina terbuai akan rayuan Denny. Rina langsung mengaitkan tangannya di punggung Denny, lalu mengajak Denny duduk di sofa. Hana yang sedang membersihkan meja guci menyaksikan kemesraan Rina dan Denny sambil bergumam penuh tanya. Loh, bukannya ibu Rina sudah punya suami? Kenapa dia pelukan sama pria lain? Apa Pak Adnan tahu ibu Rina ketemu pria itu? Sejenak Hana terdiam berpikir lalu tersadar ketika Rina memanggilnya. Hana? Ya bu, sahut Hana kemudian menghampiri majikannya itu. Tolong buatkan minuman untuk tamuku ya, perintah Rina. Baik bu, sahut Hana kemudian berlalu pergi meninggalkan Rina bersama Denny. Itu siapa sayang? Kelihatannya dia masih baru di sini. Iya, biasalah mas, pembantu baru. Suamiku yang bawa dia ke sini, ujar Rina. Oh, Denny tersenyum menatap Rina sambil memikirkan Hana yang sekilas ia lihat tadi. Cantik juga gadis tadi. Sepertinya masih segar, lumayan kalau aku bisa mendapatkannya, batin Denny berpikiran nakal tentang Hana. Tak lama kemudian Hana datang membawa minuman, membuat Denny dan Rina terperanjat saat kepergok sedang berciuman oleh Hana. Hana menundukkan wajahnya karena malu. Ini bu, pak. Dengan cepat Hana meletakkan minuman di atas meja, lalu bergegas pergi meninggalkan majikannya. Astaga, kenapa Bu Rina berciuman dengan bapak itu? Gumam Hana sambil berjalan menuju dapur. Untuk kedua kalinya Denny melihat Hana, membuatnya semakin tak tahan ingin bertemu Hana langsung. Gadis tadi sangat polos, aku penasaran sekali dengan gadis itu. Bagaimana caranya aku menemuinya, batin Denny sambil memikirkan sesuatu. Sayang, aku ke belakang dulu, soalnya kebelet nih. Oh ya sudah sayang, cepetan ya. Iya sayang, Denny beranjak dari duduknya, kemudian berjalan menuju dapur. Dengan pelan Denny berjalan sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Setelah sampai di dapur, Denny mendapati Hana sedang melap piring yang baru saja dicuci. Halo cantik, sapa Denny menyentuh bahu Hana seketika membuat Hana terkejut dan hampir menjatuhkan piring. Hana meletakkan piring di meja, lalu memutar tubuhnya melihat Denny yang sudah berada tepat di hadapannya. Bapak mau ngapain kesini? Tanya Hana dengan gemetar melihat wajah Denny yang mulai nakal padanya. Jangan kuat-kuat bicaranya, nanti didengar majikanmu. Aku kesini mau... Sejenak ucapan Denny terhenti, lalu melirik ke sana kemari, memastikan Rina tak ada di sekitar situ. Aku kesini mau kenal kamu lebih dekat sayang, ucap Denny dengan tatapan intim. Ia menempelkan tubuhnya pada Hana, membuat Hana terjepit di antara meja dan tubuhnya. Hana berusaha melepaskan dirinya dari Denny yang sudah memegang kedua lengannya dan mencoba menciumnya. Jangan pak, jangan, Hana mulai berteriak memberontak. Mas, teriak Rina. Denny langsung melepaskan tangannya dari Hana, lalu menoleh ke arah Rina yang sedang menghampirinya. Kenapa kalian ada di sini? Apa yang kamu lakukan mas? Tanya Rina mulai curiga. Sayang, kamu tahu pembantu kamu ini mencoba menggoda aku tadi, ucap Denny mulai memfitnah Hana. Apa? Bohong bu, tadi bapak ini mau menciumku, teriak Hana membela dirinya. Apa? Tadi kamu sendiri yang bilang kamu ingin diciumkan sama aku, dan aku sudah menolak. Tapi kamu malah menarik tanganku, ucap Denny memfitnah Hana. Hana menggelengkan kepala, matanya membulat. Wajahnya pucat pasi karena difitnah oleh Denny. Sementara Rina bingung harus percaya siapa. Napasnya mulai memburu, ingin menghajar salah satunya. Sayang, kamu percayakan sama aku tidak mungkin mengkhianatimu.
Karena kamu lebih mengenalku kan dibanding dia, ucap Denny berusaha meyakinkan Rena. Mendengar ucapan Denny membuat Rena yakin. Rena menoleh ke arah Hana dan menatapnya tajam. Dengan cepat, Rena menjambak rambut Hana. Kurang ajar, kamu masih baru sudah mau menggoda pacarku, ha? Ampun bu, ampun tidak begitu bu, ucap Hana. Memohon dan berusaha melepaskan rambutnya dari cengkeraman Rena. Denny hanya tersenyum menang karena berhasil menghasut Rena. Sudahlah sayang, lepaskan saja dia. Aku sudah maafkan dia. Lagian aku nggak tertarik sama gadis bau kencur kayak dia kok. Aku tidak suka kalau ada perempuan penggoda seperti dia, Mas. Sudahlah sayang, masih banyak rencana kita yang harus kita selesaikan. Jangan karena dia rencana kita gagal. Rena terdiam, lalu melepaskan tangannya dari Hana. Awas kamu, kalau ngaduin ini ke Mas Adnan, aku gak bakal segan-segan menyiksamu dan membuangmu Hana, seru Rena mengancam Hana. Denny langsung menarik lengan Rena, mengajaknya pergi. Hana hanya bisa menunduk menahan air matanya, perasaannya mulai takut dengan ancaman Rena. Setelah Rena dan Denny pergi, Hana kembali ke kamar, dalam keadaan menangis, ditambah lagi ia harus menutupi kejahatan Rena, membuatnya semakin bingung. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara bel pintu berbunyi. Hana langsung menghentikan aktivitasnya lalu berlari kecil menuju depan untuk membuka pintu. Bapak sudah pulang, ucap Hana merasa senang karena bukan Rena yang datang. Kok sepi? Rena kemana? Tanya Adnan melihat rumah yang tampak kosong tidak ada orang. Tadi ibu keluar pak. Keluar kemana? Hana menggelengkan kepalanya menelan salivanya. Gak tahu pak. Oh ya sudah, Adnan beranjak dari tempatnya berjalan pergi. Pak, panggil Hana membuat langkah Adnan terhenti, lalu memutar balik tubuhnya melihat Hana. Iya, ada apa? Bapak mau aku buatkan kopi? Tanya Hana menawarkan. Boleh, nanti bawa ke kamarku ya. Baik pak, sahut Hana kemudian pergi ke dapur dan Adnan melanjutkan kembali langkahnya pergi ke kamar. Tidak berapa lama kemudian, pintu kamar Adnan diketuk. Masuk, sahut Adnan. Hana masuk ke dalam kamar sambil membawa kopi lalu melihat Adnan yang hanya memakai handuk di bagian bawahnya. Hana menundukkan wajahnya karena malu. Ini pak kopinya, ucap Hana meletakkan kopi di atas meja. Terima kasih. Iya pak. Hana memutar balik tubuhnya berjalan ke arah pintu kamar. Namun belum sampai di pintu, Hana terperanjat saat merasakan tubuhnya diangkat seseorang. Mata Hana langsung tertuju pada wajah Adnan yang berada di atasnya. Kenapa bapak menggendongku? Mau bikin dedek lagi? Tapi kenapa? Aku belum mandi, masih bau keringat. Masa sih? Adnan mendengus ke tubuh Hana, memastikan apakah tubuh Hana berbau. Hana terkekeh saat Adnan mengendus leher Hana. Tidak bau, hanya sedikit acem sih. Tidak masalah, aku pun belum mandi. Biar kita sekalian mandinya. Adnan mulai menanggalkan semua pakaian Hana hingga membuat tubuh Hana tak tertutup sehelai benang pun. Pak, bisakah aku bertanya sesuatu? Tanya Hana. Tanya apa Hana? Kalau perempuan sudah punya suami, apa bisa punya pacar? Tanya Hana. Tidak boleh perempuan yang sudah berstatus istri punya pacar, itu namanya selingkuh. Hana bergumam mendengar jawaban Adnan. Sejenak Adnan mendiamkan dirinya, menahan hasratnya lalu bertanya pada Hana. Memang kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa kamu berniat mau punya pacar Hana? Tidak pak, tidak. Dengar Hana, aku tidak mengizinkan kamu punya pacar selama bersamaku, kecuali nanti. Tiba-tiba Adnan terdiam dari bicaranya. Nanti kapan pak? Tanya Hana penasaran. Nanti setelah kontrakmu selesai Hana. Oh, Adnan langsung melepaskan tubuhnya dari Hana, tak melanjutkan percintaannya. Loh pak, kenapa berhenti? Nanggung loh pak, ucap Hana merasa kecewa. Habis kamu membicarakan yang aneh-aneh, buat aku tidak semangat. Ya, maaf pak, tadi aku kan cuma bertanya saja. Ayo dong pak, nanggung sedikit lagi tadi pak. Rengek Hana mengguncangkan lengan Adnan yang kekar sambil mengerjapkan matanya pada Adnan. Adnan melihat tingkah Hana yang merengek-rengek membuatnya sedikit menahan tawanya.
Ayo Pak, ajak Hana lagi. Sejenak Adnan menarik nafasnya lalu bangkit dari tidurnya. Ayo ikut aku. Mau kemana? Ikut saja, ucap Adnan. Hana menurut dan mengikuti Adnan pergi ke kamar mandi. Tidak berapa lama kemudian, sudah beberapa kali Rena menekan bel pintunya, namun belum ada yang membukakan pintu untuknya, sehingga membuat Rena berdengus kesal. Duh, pada kemana sini orang rumah? Dari tadi aku pencet bel, gak ada yang buka pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka, dan Rena menatap Hana dengan tajam. Hana langsung menunduk karena ketakutan. Kamu dari mana saja, ha? Kenapa lama sekali buka pintu? Tanya Rena dengan kesal. Maaf Bu, tadi saya lagi mandi, jawab Hana sambil memainkan jari-jarinya. Mas Adnan sudah pulang? Iya sudah Bu, jawab Hana. Sebelum Hana pergi, Rena menarik tangan Hana lalu mencengkramnya dengan kuat. Heh, kamu gak bicara apa-apa kan sama suamiku? Tanya Rena memelototi Hana. Enggak Bu, aku gak bicara apa-apa sama Pak Adnan, jawab Hana sambil berusaha melepaskan tangannya dari Rena. Bagus, awas saja kalau kamu bicara sama suamiku. Aku akan buat mulutmu itu gak bisa bicara, Hana. Ancam Rena lagi membuat Hana gemetar ketakutan. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Rena melepaskan cengkraman tangannya kemudian pergi meninggalkan Hana. Sampai di kamar Rena masuk dan melihat Adnan yang sedang duduk memainkan gawainya. Rena menatap rambut Adnan yang basah, membuat Rena teringat dengan Hana yang juga baru selesai mandi. Kenapa Mas Adnan seperti baru selesai mandi, kayak pembantu tadi, batin Rena. Mas baru pulang? Sudah dari tadi, kamu dari mana saja Rena? Tanya Adnan, meletakkan gawainya di atas meja, lalu mengambil beberapa lembar kertas. Aku tadi jalan bareng teman Mas. Adnan beranjak dari ranjang, lalu berdiri menghampiri Rena sambil menatapnya dengan tajam. Baca ini Rena, ucap Adnan menyerahkan beberapa lembar kertas ke tangan Rena dengan kasar. Seketika mata Rena terbelalak melihat tagihan kartu kreditnya yang banyak. Kenapa selama 2 bulan terakhir ini tagihan kredit kamu banyak sekali Rena? Kamu pakai buat apa ha? Tanya Adnan dengan suara yang menggelegar, membuat Rena terkejut. Ya aku pakai belanja lah Mas. Belanja apa sampai sebanyak itu Rena? Bentak Adnan. Belanja lah Mas buat keperluan aku, baju aku dan lain-lain. Bukannya aku sudah memberi bagianmu untuk tiap bulannya? Iya tapi itu tidak cukup Mas. Kalau begini, terus lama-lama perusahaan bisa bangkrut Rena, ujar Adnan berdengus emosi. Alah, baru saja segitu kamu sudah perhitungan Mas, ketus Rena sembari melipat kedua tangannya. Mendengar ucapan Rena membuat Adnan semakin emosi. Sekejap ia menarik tangan Rena lalu mencengkeramnya dengan kuat. Kamu pikir itu perusahaan aku ha? Itu perusahaan milik papa aku Rena. Dan kalau sampai papa tahu, papa akan memecat aku Rena, seru Adnan menatap Rena dengan tajam. Rena melepaskan tangannya dari Adnan, lalu membalas tatapan Adnan dengan tajam. Aku nggak peduli, itu urusan kamu Mas, bukan urusan aku, seru Rena ikut tersulut emosi. Rena, Adnan mengangkat satu tangannya bersiap untuk menampar Rena. Kamu mau tampar aku Mas? Tampar aku, tampar sekarang Mas, ucap Rena sambil memberikan pipinya pada Adnan. Adnan langsung mengepalkan jari jemarinya, lalu melemparkannya ke bawah, tidak jadi menampar Rena. Ah! Adnan berteriak emosi kemudian berlalu pergi meninggalkan Rena di kamarnya. Setelah sampai di bawah, tanpa sengaja Adnan berpapasan dengan Hana yang sedang menyapu lantai. Sejenak Adnan menatapnya sekilas, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Kenapa wajah bapak seperti sedang marah? Ada apa ya? Gumam Hana penuh tanya. Hana pun melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Malam hari saat Hana akan tidur, tiba-tiba perutnya terasa keroncongan. Cacing-cacing di perutnya seolah-olah sedang berteriak meminta untuk diberikan makan. Waduh, kenapa perutku keroncongan? Gumam Hana sambil mengusap perutnya. Dengan pelan Hana turun dari ranjangnya, kemudian berjalan pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Sampai di dapur, Hana mengecek kulkas dan melihat sepotong roti di sana. Hana mengambil roti itu lalu memakannya. Sambil berjalan pelan, Hana mengecek seluruh ruangan tampak sepi dan melihat jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya jam segini film Korea kesukaanku itu sudah tayang, jadi pengen nonton, bisa nggak ya? Nanti ketahuan bapak gimana ya? Ah, sebentar saja boleh kan? Yang penting rasa penasaranku sudah hilang.
Hana berjalan menuju ruang tengah untuk menonton TV. Adnan yang barusan turun dari tangga tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat TV sedang menyala. Karena penasaran, Adnan berjalan ke arah ruangan TV lalu melihat Hana yang sedang asik menonton TV. Membuat Adnan sedikit geram. Dengan pelan Adnan berjalan menghampiri Hana. "Hana," panggil Adnan membuat Hana terperanjat dari duduknya. Bapak, kenapa kamu belum tidur, Hana?" "Maaf Pak, tadi aku lapar jadi aku bangun untuk makan dulu." "Terus ngapain kamu di sini?" "Nonton Pak." "Astaga, sudah jam berapa ini?" "Jam 11 malam Pak." "Jam segini masih kelayapan, pergi tidur sana." "Tita Adnan, tapi Pak, aku masih mau nonton." "Nontonnya besok saja Hana." "Tapi filmnya tayangnya malam. Aku mohon Pak, kasih kesempatan aku nonton sampai selesai ya Pak," pinta Hana dengan mimik wajah memohon. "Oke, sampai jam 11.30 malam." "Ya, sampai jam 12 malam lah Pak." "Tidak boleh." "Pak, aku mohon sekali ini saja," rengek Hana memohon. Adnan berdiri sambil berkacak pinggang mencoba mempertimbangkan permintaan Hana. "Boleh, asal aku juga ikut nonton." "Yang benar Bapak mau ikut nonton?" "Iya," sahut Adnan, kemudian duduk di sofa bersama Hana. "Asik, Bapak ikut nonton," seru Hana merasa gembira. Mereka pun sama-sama duduk menonton film Korea yang pernah ditonton oleh Hana saat di hotel. Saat sedang menonton, tiba-tiba Hana menutup matanya ketika adegan berciuman muncul. Adnan hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Hana. Kenapa kamu menutup matamu?" "Aku nggak biasa lihat begituan Pak, masih belum cukup umur," ucap Hana dengan mata yang tertutup dengan kedua telapak tangannya. Lagian kamu juga sudah merasakan, ngapain pakai tutup mata?" "Oh iya ya." Hana terkekeh lalu membuka matanya. 1 jam kemudian Adnan mematikan TV setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam. "Loh Pak, kenapa TV-nya dimatikan? Padahal lagi seru-serunya loh Pak," kata Hana menoleh ke arah Adnan yang duduk di sampingnya. "Sudah larut malam, waktunya tidur," ucap Adnan. "Ya, tapi aku belum mengantuk Pak, sedikit lagi ya Pak," tawar Hana. "Gak bisa Hana," bentak Adnan membuat Hana terkejut. Seketika wajah Hana berubah cemberut karena Adnan membentaknya. Mata Hana mulai berkaca-kaca. Karena merasa sedih, Adnan hanya bisa menghembuskan nafasnya melihat Hana yang ngambek, membuatnya menjadi serba salah. Adnan pun menggendong Hana membawanya sampai kamar, berharap Hana tak cemberut lagi. Namun kenyataannya tidak berhasil. Hana masih saja cemberut sampai di kamarnya. "Ingat Hana, kamu harus jaga kesehatanmu agar kamu bisa cepat hamil. Makanya aku menyuruhmu istirahat," ucap Adnan mencoba membuat Hana mengerti. "Iya, aku mengerti Pak." Hana langsung membalikkan tubuhnya membelakangi Adnan. Adnan pun beranjak dari duduknya dan mulai berjalan keluar. Beginilah nasib kalau jadi orang miskin. Buat hiburan saja tidak bisa. Nasib, sungut Hana merasa kesal. Mendengar ucapan Hana yang kesal padanya membuat langkah Adnan terhenti. Ia memutar balik tubuhnya, lalu menghampiri Hana yang terbaring di ranjangnya. "Hana, kamu marah pada aku?" "Sudahlah Pak, aku mau tidur. Selamat tidur," ucap Hana tanpa melihat wajah Adnan yang berada di belakangnya. Sekejap Adnan menarik bahu Hana agar menghadapnya, lalu melihat wajah Hana yang sudah berderai air mata, membuatnya merasa iba dan semakin bersalah. "Sudahlah Pak, Bapak tidak usah pedulikan aku. Di sini kan aku hanya pembantu, hanya gadis yang Bapak bayar agar aku hamil. Jadi tak sepantasnya aku meminta lebih kepada Bapak," tangis Hana langsung pecah setelah mengungkapkan isi hatinya. "Astaga, kenapa malah jadi runyam seperti ini sih?" Adnan bergumam kecil sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sejenak Adnan menghembuskan nafasnya lalu menatap Hana yang masih menangis. Adnan menarik tubuh Hana lalu mendekapkan kepala Hana di dadanya, berusaha menenangkan istri kecilnya itu. "Dengar Hana, sedikit pun aku tak pernah berpikiran seperti yang kamu katakan itu. Aku melarangmu karena aku menyayangimu, dan aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Maafkan aku sudah membentakmu tadi," ucap Adnan memeluk Hana dengan erat. Hana menjauhkan sedikit kepalanya, lalu mendongakkan wajahnya agar bisa melihat wajah Adnan. "Aku juga minta maaf Pak kalau sifatku seperti anak-anak.
Dari kecil aku ingin merasakan kasih sayang seorang bapak, makanya aku suka manja-manja. Dan aku sudah menganggap bapak itu seperti bapakku sendiri. Meskipun bapak itu suamiku, ujar Hana sembari mengusap air matanya. Iya Hana, berhentilah menangis. Nanti besok aku akan membelikanmu TV. Biar kamu bisa nonton di kamarmu saja. Hana pun terdiam dari tangisnya, lalu menatap wajah Adnan dengan perasaan bahagia. Yang benar, bapak mau belikan aku TV besok? Tanya Hana tidak percaya. Iya, Adnan mengangguk tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih pak. Hana langsung memeluk erat pria dewasa yang berstatus suaminya itu. Ya sudah, aku kembali ke kamarku dulu Hana. Kamu istirahatlah sudah, ini sudah larut malam. Iya pak, sahut Hana kemudian melepaskan pelukannya. Saat Adnan akan berdiri, tiba-tiba Hana menahan tangan Adnan. Pak, panggil Hana. Cuk, seketika Adnan terperanjat saat merasakan bibir Hana telah menempel di bibirnya. Dek, tiba-tiba Adnan merasakan getaran di dadanya saat Hana menciumnya. Ya Tuhan, kenapa gadis ini semakin hari semakin menggoda aku? Batin Adnan sambil membalas ciuman Hana, lalu membaringkannya dengan pelan keranjang. Sudah, tanya Adnan setelah melepas ciumannya. Sejenak dua pasang bola mata itu saling memandang. Iya pak, terima kasih ya, sahut Hana setelah puas mencium Adnan. Iya, aku pergi dulu Hana, selamat tidur, ucap Adnan mulai mengangkat tubuhnya, lalu menghela nafasnya menghilangkan rasa gugup yang ada pada dirinya. Sementara itu di kantor Adnan, Sheila Ananda adalah wanita karir berusia 27 tahun. Ia bekerja sebagai sekretaris di perusahaan yang dipimpin oleh Arman Jatmiko dari Adnan Prasetya Jatmiko. Wajahnya oriental, hidungnya mancung, kulitnya putih, tubuhnya ramping, tinggi semampai. Rambutnya kemerahan bergelombang bagaikan artis Velovivesia. 3 tahun ia bekerja, namun belum ada satupun pria yang dapat memikat hatinya, kecuali satu pria yaitu Adnan. Meskipun Sheila sudah tahu Adnan telah mempunyai istri, ia tak segan-segan untuk mendekati Adnan. Bagi Sheila, Adnan adalah pria yang ia idam-idamkan selama ini, sesuai kriterianya, tampan, tinggi, tubuh atletis, dan seorang pria mapan. Bahkan ia pernah menawarkan dirinya menjadi istri kedua Adnan, namun Adnan menolaknya dengan alasan Adnan tak mencintainya, karena di dalam hatinya saat itu hanyalah Renata, istri yang sangat ia cintai. Sheila berjalan berlenggang dengan indah menuju ruangan Adnan. Sebelum masuk tak lupa Sheila memakai lip matte berwarna merah agar warna bibirnya terlihat merah menggelora. Dibukanya satu kancing di dadanya, mengatur posisi roknya dan rambutnya disisir dengan sela jemarinya agar terlihat mengembang. Sheila mulai memegang gagang pintunya sambil menghela nafasnya. Selamat siang pak, ucap Sheila sambil berjalan masuk dan menghampiri Adnan yang sedang sibuk mempelajari proposalnya. Adnan hanya menatapnya sekilas, lalu kembali membaca proposalnya kembali. Ada apa Sheila? Ini pak, ada berkas yang harus bapak baca dulu, ucap Sheila dengan lembut, sambil menawarkan sebuah map yang berada di tangannya. Senyuman yang manis membuat siapapun pasti akan tergoda. Letakkan saja di meja, sebentar aku akan mempelajarinya, ucap Adnan tanpa menoleh ke arah Sheila. Sheila meletakkan map itu dengan sedikit membungkuk agar menampakkan belahan dadanya yang montok pada Adnan. Namun Adnan tak begitu tertarik padanya. Seketika raut wajah Sheila berubah datar, padahal ia sudah berpenampilan semaksimal mungkin agar Adnan tertarik. Namun nyatanya Adnan tak menghiraukannya, bahkan tak meliriknya sama sekali. Ini pak. Iya, terima kasih. Lihat saja nanti pak, suatu saat kamu akan menjadi milikku, gerutu Sheila dalam hatinya. Ia melangkahkan kaki keluar dengan perasaan kecewa. Dasar sekretaris gak ada akhlak, gak henti-hentinya merayuku. Andai bukan papa yang menempatkannya di sini, mungkin sudah aku pecat, gerutu Adnan dalam hatinya, sambil menarik nafasnya lalu bersandar pada kursi kerjanya yang empuk. Sementara itu Rena, pokoknya aku lagi sebel mas sama suamiku itu. Masa baru pakai uang segitu aja sudah marah-marah, seru Rena berdengus kesal saat ia mencurahkan segala isi hatinya pada Denny. Bagi Rena, Denny adalah orang yang paling mengerti perasaannya saat ini. Cintanya pada Adnan telah lenyap semenjak ia melabuhkan hatinya pada Denny.
Sabar sayang, semuanya kan indah pada waktunya. Dan setelah kamu bercerai, aku berjanji akan membahagiakanmu dan bisa memberikanmu seorang anak, ucap Denny dengan sejuta rayuan gombalnya. Iya mas, aku juga ingin segera cerai darinya mas. Iya, kita tunggu waktu yang tepat ya sayang, ucap Denny meraih tangan Rena lalu mengecupnya dengan lembut membuat Rena bahagia. Selesai makan siang, Rena dan Denny melanjutkan perjalanan mereka dengan berbelanja barang-barang mewah. Tak ketinggalan Denny juga mengambil jam tangan mahal seharga 6 jutaan. Sementara Rena mengambil dress terbaru launching di sana, satu toko barang branded. Maaf bu, kartu kreditnya ditolak, kata seorang pelayan kasir mengembalikan kartu kredit milik Rena. Loh, kenapa bisa mbak? Perasaan kemarin baik-baik aja kok. Coba lagi mbak. Rena memaksa kembali pelayan kasir melakukan transaksi kartu kreditnya. Maaf bu, tidak bisa, tolak pelayan kasir lagi sambil mengembalikan kartu kredit milik Rena. Lah kok bisa sih mas? Tanya Rena keheranan. Aku nggak tahu, jangan-jangan suamimu sudah blokir kartu kredit kamu. Sial, bisa jadi mas. Jadi bagaimana dengan belanjaan kita mas? Tanya Rena yang mulai merasa malu dilihat oleh pelayan kasir dan orang sekitarnya. Aduh, aku juga belum cair, jadi belum bisa bayar. Ih, kamu ini selalu saja begitu, ketus Rena. Ia pun kembali menoleh ke arah kasir dan meminta agar membatalkan belanjaannya. Selesai mengembalikan barang-barang yang diambil tadi, Rena dan Denny segera keluar dari toko dengan perasaan malu. Sial, bikin malu saja, umpat Denny di hadapan Rena. Rena hanya menggerutu dalam hatinya, mengingat perlakuan Adnan padanya kali ini membuatnya marah. Kamu juga mas, lain kali bawa uang dong. Masa aku terus yang belanjakan kamu? Ucap Rena berdengus kesal. Sesaat ingin rasanya Denny menampar wajah Rena karena mempermalukannya. Namun ia menahan dirinya agar tidak bertindak gegabah. Karena tujuannya hanya memanfaatkan Rena saja, ia menarik nafasnya lalu berusaha mengalah di hadapan Rena. Aku kan sudah bilang sama kamu, aku sedang merintis usahaku, jadi aku harus menekan pengeluaranku. Lagian, kalau aku sukses, nanti kamu juga yang menikmati sayang, ucap Denny membuat Rena luluh. Iya, maaf mas. Ya udah deh, kalau begitu kita jalan aja cari tempat lain. Soal itu biar nanti aku tanyakan sama suamiku, ucap Rena mendesah karena memikirkan kartu kreditnya yang tak bisa dipakai lagi. Denny hanya mengangguk, diraihnya punggung Rena lalu memeluknya agar Rena tak merisaukan masalah kartu kreditnya. Sementara itu di rumah, bagaimana? Kamu suka Hana? Tanya Adnan setelah TV dan DVD lengkap terpasang di kamar Hana. Aku suka pak, terima kasih pak, ucap Hana memeluk Adnan merasa senang. Iya Hana, sekarang kamu bisa menonton sesukamu, tapi ingat, jangan tidur terlalu larut malam ya, ucap Adnan memperingati Hana. Hana mendongakkan wajahnya tersenyum sambil mengangguk. Siap pak. Oh iya, ini aku punya sesuatu untukmu Hana. Adnan mengambil sesuatu dari tasnya, lalu memberikan beberapa kaset CD kepada Hana. Ini apa pak? Tanya Hana membolak-balikan kaset CD yang berada di tangannya. Itu kaset CD, di situ ada film Korea terbaru. Kamu tinggal pilih saja film mana yang kamu mau tonton. Biar kamu gak tidur larut malam lagi, jelas Adnan merasa senang melihat wajah Hana yang gembira. Wah, terima kasih pak, ucap Hana dengan mata yang berbinar-binar. Iya Hana, apa kamu mau mencobanya Hana? Sekalian aku ajarkan cara pasang kaset CD-nya. Boleh pak, ucap Hana antusias. Adnan mengambil sebuah kaset dari tasnya lagi. Hana melihat tampak bingung dan penasaran. Itu film apa pak? Kenapa bapak tidak mengambil kaset yang ada di tanganku? Tanya Hana dengan wajah polosnya. Sejenak Adnan terdiam menahan tawanya. Ia tak tahu bagaimana cara menjelaskannya pada Hana kalau isi dalam kaset itu adalah film biru. Ini film kesukaanku Hana, jawab Adnan kemudian memasukkan kaset itu ke dalam DVD. Oh, seperti itu. Hana hanya mengangguk tak mengerti. Sudah dipasang, kamu siap-siap Gih, berbaring di sana, kita nonton sambil tiduran. Iya pak, sahut Hana langsung berjalan pergi ke ranjangnya. Kemudian diikuti Adnan duduk di ranjang. Setelah film dimulai, Hana mulai fokus menonton film. Hana nampak belum curiga karena masih menampilkan alur dari film. 15 menit kemudian, mata Hana terbelalak saat muncul adegan-adegan syur yang ada dalam film itu. Hana pun berteriak karena tak tahan melihat film itu. Ah, kenapa filmnya seperti ini pak?
Kamu kenapa, Hana? Aku nggak kuat liatnya, Pak. Kenapa begituan lama sekali? Ih, tanya Hana bergidik. Adnan hanya tersenyum menggelengkan kepalanya. Ih, Bapak kok geleng-geleng wae? Terus aku mau apa? Matikan atuh, Pak. Nggak baik nonton film kayak gini. Ih, ini mah film orang tua, bukan film untuk remaja. Perlahan Adnan menggeser tubuh semakin mendekati Hana, membuat Hana merasa risih. Bapak mau apa? Ih, Bapak nakal ya. Bikin dedek yuk, tapi mau yang seperti itu. Adnan menunjuk ke arah film yang mereka tonton saat ini. Hana hanya terperangah mendengar ucapan Adnan. Sejenak ia memikirkan sesuatu. Dan kali ini Adnan yang merengek meminta. Mau ya? Please. Hana berpikir. Mau ya? Adnan tersenyum nakal pada Hana. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa itu? Hana mendekati kepala Adnan lalu berbisik di tangannya. Adnan paham lalu menyetujui permintaan Hana yang memintanya untuk memijitnya setelah bercinta. Setelah bergelut dengan percintaan, ayo Pak, tadi sudah janji mau pijitin aku, ucap Hana menagih janji Adnan. Adnan menoleh ke arah Hana lalu duduk di samping Hana. Baiklah Nona, aku akan memijitmu. Sekarang tengkurap, tita Adnan. Nah, gitu dong, ucap Hana dengan semangat tengkurap. Oh iya Hana, kamu sudah 1 bulan tinggal di rumahku. Tapi aku belum pernah mendengar kamu sedang datang bulan. Apa kamu sudah hamil? Tanya Adnan penasaran sambil menekan jempol di punggung Hana. Aku juga nggak tahu Pak. Tapi biasa juga aku terlambat datang bulan Pak. Tapi sekali-sekali sih kalau aku lagi capek Pak, kata Hana sambil menikmati pijatan Adnan. Nanti besok pagi kita periksa. Siapa tahu kamu sudah hamil kan? Memang kenapa Pak kalau aku sudah hamil? Apa Bapak akan segera membuangku? Tanya Hana dengan nada lirih. Tiba-tiba air matanya mengembang, lalu merembes di pelupuk matanya. Adnan langsung menghentikan pijatannya lalu menarik tubuh Hana agar menghadapnya. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Aku bahkan belum memikirkan itu. Kan Bapak sendiri yang bilang setelah aku hamil, Bapak akan melepaskan aku. Sejujurnya aku ingin sekali di sini bersama Bapak. Kalau bisa memilih, aku ingin tinggal di sini. Walaupun aku jadi pembantu Bapak, tidak mengapa. Biar suatu saat nanti kalau aku punya anak, dia bisa melihat ayahnya meskipun dari jauh. Ungkap Hana, meluapkan segala isi hatinya kemudian melanjutkan tangisannya. Adnan terdiam sejenak sambil mencerna semua dari kata-kata Hana barusan. Benar juga katanya, bagaimana bisa nanti dia akan hidup bersama anaknya nanti. Bukan anaknya saja, tapi anakku. Kenapa aku tidak berpikir sampai di situ? Batin Adnan mulai dilema. Istirahatlah Hana, nanti saja kita membicarakan itu. Aku juga bodoh karena telah mengambil keputusan yang cepat. Maafkan aku Hana. Adnan beranjak dari duduknya, lalu meraih seluruh pakaiannya yang berserakan di lantai dan mengenakan celananya tanpa memakai atasan. Pak, panggil Hana sebelum Adnan pergi. Iya Hana. Apa Bapak akan mengakui sebagai ayahnya jika suatu saat anakku ingin bertemu Bapak? Tanya Hana seketika membuat Adnan tertegun. Hatinya tiba-tiba terasa nyeri, membayangkan jika suatu saat anaknya membutuhkan kasih sayangnya, tapi tega membuang darah dagingnya sendiri bersama ibunya. Adnan menarik nafasnya yang panjang, tak bisa menjawab pertanyaan Hana karena bingung. Nanti kita bicarakan lagi, sekarang aku masih pusing Hana. Adnan melanjutkan langkahnya dan pergi meninggalkan Hana di kamarnya. Setelah Adnan pergi, tangis Hana kembali pecah. Ia terus menangis memukul kasurnya, sampai ia lelah dan tertidur karena memikirkan kemalangan nasib yang akan ia hadapi nanti. Apa Bapak akan mengakui sebagai ayahnya kalau anakku ingin bertemu Bapak? Apakah Bapak akan membuangku? Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran Adnan. Di satu sisi ia melakukan ini hanya sekedar ingin membuktikan kepada Rena kalau ia tidak mandul. Tapi di sisi lain ia juga tak tega jika Hana pergi dengan membawa anaknya, darah dagingnya sendiri. Kenapa aku tak memikirkan ini sebelumnya? Dasar bodoh. Kalau Hana hamil, itu berarti dia hamil anakku. Bagaimana nanti dia merawat anakku kelak? Ya Tuhan, aku akan menjadi orang tua paling tega di dunia ini kalau sampai membuang anakku sendiri dan ibunya. Tapi aku harus bagaimana? Kalaupun Mama dan Papa tahu, pasti mereka tidak akan setuju. Adnan mengusap wajahnya kemudian meremas rambutnya karena pusing memikirkan tentang Hana.
Tiba-tiba bel pintu berbunyi, membuat Adnan tersadar dari lamunannya. Adnan beranjak dari duduknya dan berjalan pergi membukakan pintu. "Rena?" Mata Adnan melotot saat melihat istrinya masuk ke dalam rumah dalam keadaan mabuk. Rena berjalan masuk dengan tubuh sempoyongan, tidak memperdulikan Adnan. "Rena, dari mana saja kamu?" tanya Adnan dengan gusar, menahan tubuh Rena yang mabuk. Rena menatapnya dengan mata yang berat sambil tersenyum tipis. "Apa pedulimu, Mas? Kenapa kamu blokir semua kartu kreditku? Apa kamu sudah berniat menceraikanku, Mas?" Rena meracau, seakan-akan dirinya sudah dipedulikan. "Itu semua karena ulahmu sendiri, Rena." "Hah, ulahku atau ulahmu, Mas? Kamu yang tidak peduli padaku. Kamu yang ingin meninggalkan aku. Kamu. Rena terhenti dari bicaranya karena kepalanya yang terasa berat tak mampu membuatnya berpikir. "Astaga, kenapa kamu bisa jadi begini, Rena? Ayo ke atas. Nanti kita bicarakan setelah kamu sadar." Adnan menarik tangan Rena mencoba membawanya ke atas. Rena mencoba melepaskan tangannya dari Adnan. Matanya memelototi Adnan dengan tajam. "Bilang saja sekarang, Mas. Aku sadar kok, tidak sedang mabuk. Aku dengar kata-katamu, Mas. Cepat bilang kalau kamu mau ceraikan aku, Mas. Cepat," paksa Rena. "Rena!" teriak Adnan membuat Rena terdiam. Lalu Rena berjalan menuju tangga sambil tertawa. "Semua tak ada yang peduli padaku sekarang. Tidak ada termasuk suamiku." "Rena!" Adnan meneriakkan nama Rena sambil menyusul Rena lalu membopong Rena menaiki tangga. Sementara Hana hanya bisa mengintip majikannya dari kejauhan. Kenapa ya Bu Rena sampai mabuk begitu? Terus punya pacar, sering bertengkar dengan bapak. Memang ada masalah apa ya? Masa hanya karena masalah anak mereka sampai segitunya? Ih, kenapa aku harus pusing memikirkan urusan ibu sama bapak? Hana bergumam sendiri sambil berjalan kembali ke kamarnya. "Hana, cepetan dong, kenapa lama sekali?" teriak Adnan. Pagi-pagi Adnan sudah berada di kamar Hana karena tidak sabar menantikan hasil tes kehamilan dari Hana. "Bentar, Pak," teriak Hana dengan posisi. "Duh, bapak gak sabaran teh, dia kira gampang atuh kencing di gelas." Hana bergegas keluar membawa sebuah tes kehamilan. "Mana alat tesnya?" pinta Adnan. Hana pun menyerahkan tes kehamilan pada Adnan. Dengan perasaan gugup, Adnan melihat hasil tes pack milik Hana. Sejenak Adnan terdiam sambil mengusap wajahnya. Hana yang sedari tadi menunggu jawaban Adnan tak sabar langsung bertanya. "Bagaimana Pak hasilnya?" tanya Hana dengan tatapan penuh harap. Sejenak Adnan menarik nafasnya lalu membuang alat tes itu ke lantai. Saat mengetahui hasil tesnya negatif, wajahnya berubah datar, seakan-akan menyimpan rasa kecewa yang begitu dalam. Adnan meremas rambutnya, ia melemparkan pukulannya ke sembarang tempat. "Kamu tidak hamil, Hana," ucap Adnan dengan suara parau. Seketika mata Hana melotot, lalu terduduk lemas di samping ranjangnya. Ia menundukkan wajahnya karena ketakutan. "Maafkan aku, Pak," ucap Hana ketakutan. Adnan yang sedang berdiri berkacak pinggang langsung memutar balik tubuhnya. Menatap Hana yang tertunduk lemas di tepi ranjang. Dengan pelan Adnan menghampiri Hana. "Tidak apa-apa, masih ada waktu. Kita masih punya waktu untuk mencobanya," ucap Adnan mengusap rambut Hana. Hana langsung beranjak dari duduknya lalu memeluk Adnan dengan erat. "Maafkan aku, Pak. Aku janji akan buktikan kalau aku bisa hamil, Pak," ucap Hana dengan lirih. Perlahan Adnan mengusap punggung Hana dengan lembut lalu menciumi kepala Hana. "Iya, Hana," jawabnya kemudian melepaskan pelukan Hana. Ia menatap wajah Hana mendongak padanya dan dikecupnya dengan lembut. "Aku pergi dulu, siapkan sarapan untukku," tita Adnan setelah melepas ciumannya. "Baik, Pak," saut Hana tersenyum. Adnan pun pergi meninggalkan Hana. Sementara Hana masih sedih memikirkan tentang kehamilan. "Aku janji, aku bisa hamil, Pak," Hana bergumam sendiri di dalam kamar. Menyemangati dirinya sendiri. Tak lama kemudian, mata Hana tertuju pada tes kehamilan yang terletak di lantai. Karena penasaran, Hana memungut tes kehamilan itu lalu melihat satu garis jelas dan satu garis samar. Gimana caranya tahu hamil atau tidak ya? Gumam Hana tak mengerti. Ia membolak-balik tes kehamilan itu lalu menyimpannya di laci. Hana pun berjalan keluar dari kamarnya untuk menyiapkan sarapan untuk majikannya. Rena melenguh saat ia terbangun dari tidurnya.
lalu melihat dirinya sudah berada di kamarnya membuat Rena terkejut. Ia bangkit dari tidurnya dan melihat suaminya sudah siap untuk ke kantor. "Mas," panggil Rena. Mendengar panggilan Adnan, memutar tubuhnya menatap Rena yang baru bangun tidur. "Kamu dari mana saja, Rena, semalam? Kenapa kamu pulang dalam keadaan mabuk?" tanya Adnan, menatap Rena dengan serius. "Aku stres gara-gara kamu, Mas. Kenapa kamu blokir kartu kreditku, ha? Itu semua karena kamu terlalu boros, makanya aku blokir kartu kredit kamu." "Alah, bilang saja kalau kamu ingin menceraikan aku, Mas. Kamu dan orang tuamu itu sama saja, sama-sama egois." "Rena!" Adnan berteriak menyebut nama Rena dan melayangkan satu tamparan di pipi Rena lantaran geram. Rena hanya bisa meringis, memegang pipi sebelahnya terasa kebas. "Jaga ucapanmu, Rena. Mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan kita." "Hah, kamu kira aku tidak tahu, Mas, rencana orang tuamu yang mau menjodohkanmu dengan perempuan lain. Dan kamu mau saja menerima wanita itu, kan? Maksud kamu, Dian?" Dian adalah wanita pilihan Mama Adnan. Kebetulan ayah Dian bekerja sama dalam satu perusahaan dengan perusahaan milik ayah Adnan. Dan rencananya mereka akan menjodohkan Adnan dan Dian. "Hah, aku nggak tahu, yang pasti aku pernah melihatmu jalan sama wanita itu, Mas. Memang Mama yang mengenalkan aku dengan perempuan itu, tapi aku tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Hanya sebatas perkenalan, tidak lebih." "Tidak lebih? Ah, omong kosong," ujar Rena mengerlingkan matanya. "Terserah kamu, mau percaya atau tidak. Yang pasti, aku tidak ada hubungan sama wanita itu," seru Adnan. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Rena. Rena hanya bisa menggeram menggerutuki dirinya. Adnan turun ke lantai bawah, bersiap untuk pergi ke kantor. Namun belum sampai Adnan keluar, tiba-tiba terdengar Hana memanggilnya. "Pak, mau kemana?" panggil Hana seketika langkah Adnan terhenti. Lalu menoleh ke arah Hana yang berjarak beberapa langkah darinya. "Aku mau pergi ke kantor," jawab Adnan dengan wajahnya yang datar, tanpa senyuman. "Bapak tidak sarapan dulu?" "Tidak, Hana, soalnya aku buru-buru." "Oh iya, Pak, hati-hati di jalan." "Iya, Hana." "Kenapa wajah Bapak seperti itu? Apa Bapak bertengkar lagi dengan Ibu?" gumam Hana penuh tanya sambil menggelengkan kepalanya. "Hana?" Saat Hana hendak kembali ke dapur, tiba-tiba terdengar Rena memanggilnya. Membuat langkah Hana terhenti lalu menoleh ke atas. "Iya, Bu," sahut Hana. "Cepat ke sini," titah Rena. "Iya, Bu." Hana berlari kecil menaiki tangga dengan cepat. "Ada apa, Bu?" tanya Hana setelah sampai di atas. Brak! Rena melempar satu keranjang penuh pakaian kotor di depan Hana, membuat Hana terperanjat. "Cuci semua pakaianku, yang bersih dan wangi ya. Awas saja kalau tidak bersih, aku akan menghukummu," titah Rena mengancam seraya melipat kedua tangannya di dada. Wajahnya dingin tanpa ada senyuman. Hana menelan ludahnya karena ketakutan. "Baik, Bu," sahut Hana, meskipun beban keranjang pakaian kotor Rena sangat berat. Dengan terpaksa Hana berusaha mengangkatnya, lalu membawanya sampai ke bawah untuk dicuci. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu mengajakku bertemu sepagi ini?" tanya Rena setelah duduk di sebuah kursi makan restoran. Pagi itu Denny menelpon Rena lalu mengajaknya untuk ketemuan. "Bagaimana sayang, hari ini jadi nggak kita keluar kota?" tanya Denny soal rencana mereka yang akan pergi ke puncak Bogor hari ini. "Aduh, aku pusing, Mas. Uang bulanan aku dipotong sama Adnan, jadi sebaiknya kita batalkan saja rencana kita keluar kota." "Halah, payah, masa kamu kalah sama suamimu yang mandul itu? Coba dong kamu usahain apa kayak gitu, atau kamu pakai saja uang di brankas. Kata kamu suamimu itu punya simpanan," kata Denny menghasut Rena. "Iya sih, tapi nanti kalau Adnan tahu dia pasti akan memarahiku. Aku takut, Mas." "Gampang itu, kamu tinggal cari alasan aja apa kayak gitu biar kamu aman." Rena terdiam sejenak, berpikir kembali ide dari Denny. Sebenarnya dia ragu, tapi dia juga ingin bersenang-senang bersama Denny. Cintanya pada Denny sudah membuat Rena kalap mata. Ia menyetujui rencana Denny. Siang hari Rena kembali ke rumah dengan cepat ia berjalan menuju kamarnya. Mata Rena terbuka lebar ketika membuka sebuah brankas milik Adnan. Matanya semakin silau melihat warna lembaran kertas berwarna merah tertata rapi di dalam sana. "Wah, gila, banyak banget. Aku bisa puas bersenang-senang bersama Mas Denny."
Rena tertawa melihat semua uang itu. Ia mengambil beberapa gepok uang lalu menutup kembali brankas itu. Rena meraih ponselnya lalu menelpon Denny. "Mas, bersiaplah, hari ini kita jadi ke puncak." "Bagus sayang, ya sudah, nanti aku jemput kamu di rumah," kata Denny melalui telepon seluler. Setelah menutup telepon, Rena segera mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pergi ke puncak Bogor bersama Denny. Sementara itu Hana sibuk membersihkan rumah, tiba-tiba dikagetkan dengan suara berisik dari atas. Hana mendongak melihat Rena sedang menarik kopernya. "Ibu kok bawa tas koper? Mau kemana ya?" gumam Hana bertanya-tanya. Sesaat kemudian, Rena menangkap basah Hana sedang memperhatikannya saat turun tangga. Rena menaruh kopernya lalu memanggil Hana. "Heh, kamu kesini," titah Rena. Hana menunduk kemudian berjalan pelan menghampiri Rena. "Iya bu," sahut Hana setelah berada di hadapan Rena. "Kalau Mas Adnan tanya aku pergi kemana, bilang saja mendadak pergi ke Bandung karena mama sakit." "Paham?" ujar Rena, sorot matanya tajam ke arah Hana. Hana mengangguk. "Baik bu," sahut Hana tak berani menatap wajah seram wanita itu. Rena membawa kopernya kembali lalu keluar dari rumah. Hana menutup kembali pintu setelah memastikan Rena pergi. Hana menarik nafas lega lalu kembali bekerja. Dua sejoli itu tengah tergelak tawa di atas balkon Aston Hotel Bogor setelah berhasil menjalankan rencana jahat mereka. "Cis," kata Denny lalu mengetupkan gelas berisikan wine itu dengan gelas Rena lalu meneguknya bersamaan. "Dasar laki-laki bodoh," umpat Rena setelah meneguk minumannya. "Sudahlah sayang, lupakan laki-laki mandul itu. Pokoknya kita harus bersenang-senang selama di sini." "Iya sayang, benar juga kata kamu." Mereka sama-sama tersenyum bahagia. Denny meletakkan gelasnya di atas meja, lalu mendekati Rena, mencium lembut bibir Rena yang seksi. Tangannya memeluk pinggul Rena yang montok. Sementara Rena mengalungkan tangannya pada leher Denny. Beberapa saat mereka berciuman. Denny menggendong Rena lalu membawanya ke ranjang empuk dan berukuran besar itu. Mereka sudah lupa bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar. Di tempat lain, letak. Aduh, pria itu meringis kesakitan saat merasakan pukulan benda tumpul di punggungnya. Seketika, pria itu berbalik lalu melihat seorang gadis kecil dengan ganas mengarahkan sapu padanya. "Siapa kamu? Pasti kamu penjahat kan? Mau mencuri kan?" pekik Hana menuduh pria itu. "Apa? Dasar bocah edan, aku bukan penjahat," pekik pria itu berusaha menghalau sapu itu dengan tangannya. "Tidak mungkin, kalau kamu bukan penjahat, kenapa kamu bisa masuk sini? Siapa kamu, hah?" tanya Hana tetap waspada. "Aku Raka, adiknya Kak Adnan. Aku baru sampai dari Jogja dan istirahat di sini." Raka Prasetya Jatmiko adalah seorang pemuda berusia 24 tahun dan baru menyelesaikan S1-nya di Universitas Yogyakarta. Raka dan Adnan hanya dua bersaudara dan mereka adalah penerus perusahaan milik Mahendra Prasetya. "Hah? Astaga," mata Hana terbelalak. Spontan ia melepas sapu itu lalu menutup mulutnya. "Yang benar Anda adiknya Pak Adnan. Kok wajahnya nggak ganteng seperti Pak Adnan? Rambut kamu gondrong." "Ih," kata Hana bergidik di hadapan Raka. "Apa kamu bilang? Aku nggak ganteng?" Raka beranjak dari duduknya mencoba menggapai Hana. Namun saat Hana ingin berbalik tanpa sengaja ia menginjak gagang sapu yang ia lepaskan tadi. "Au!" Hana terperanjat hampir jatuh. Untungnya dengan sigap Raka menahan tubuh Hana hingga jatuh di pelukannya. Beberapa detik mata mereka saling memandang. Terdengar suara berdehem membuat Raka dan Hana tersadar. Raka mengangkat tubuh Hana lalu melepasnya dengan kasar. Bapak," ucap Hana menjadi salah tingkah. "Ada apa ini? Tadi saya dengar ada suara berisik di sini," ucap Adnan berusaha tenang meski pandangan tadi membuatnya sedikit kesal. Raka dan Hana saling menunjuk. "Ini gara-gara dia Pak, masuk nggak bilang-bilang," kata Hana menyalahkan Raka. Hei, kamu tadi duluan yang mulai, datang-datang bawa sapu mukulin aku. "Masa kata dia aku penjahat Kak?" ucap Raka membela diri. Adnan terkekeh. Sudah, Hana, ini adik saya namanya Raka. Dia baru sampai tadi sore dari Jogja," ucap Adnan memperkenalkan Raka pada Hana. Mulut Hana membulat. "Oh,
Saya kira dia penjahat, Pak. Habis rambutnya gondrong, mirip preman kemarin itu, Pak. Hahaha. Gelak tawa Hana dan Adnan pecah. Wajah Raka semakin kesal mendengar celotehan gadis itu. Kakak Adnan kok malah ikutan ketawain aku sih? Tanya Raka berdengus kesal. Ada benernya juga kata Hana, rambutmu itu gondrong, mirip preman pasar. Sekali lagi Adnan tergelak tawa. Raka menggeram kesal, apalagi saat melihat gadis kecil yang berdiri di samping Adnan, membuatnya gemas. Awas saja, kalau aku sudah potong rambut, pasti kamu akan jatuh cinta padaku, celutuk Raka, mengacungkan telunjuknya pada Hana. Hana dan Adnan terdiam saling memandang. Bodoh amat, saya teh gak bakal jatuh cinta sama kamu kata Hana mengejek Raka, seraya menjulurkan lidah. Dengan cepat Hana memungut sapu kemudian berlalu pergi. Awas saja kau, teriak Raka semakin kesal. Sudah, Adnan melerai Raka, lalu mengajaknya duduk di sofa. Dasar gondrong. Mbok Mina tampak keheranan melihat Hana baru datang menggerutu tak karuan. Ada apa, Neng? Datang-datang kok marah-marah? Tanya Mbok Mina. Itu Mbok, cowok yang di depan itu membuatku kesal, gerutu Hana. Mbok Mina mengerutkan dahinya memikirkan maksud Hana. Siapa? Mas Raka, tanya Mbok Mina. Iya si Raka itu, sok kegantengan banget orangnya. Mbok Mina terkekeh melihat Hana yang kesal. Lah, Mas Raka itu adiknya Tuan Adnan. Emang ganteng orangnya? Mata Mbok udah rabun kali, jelek gitu dikatain ganteng. Itu karena rambutnya gondrong, kalau udah dipotong, ganteng banget Neng. Mbok yakin, pasti Neng juga bakal jatuh cinta kalau lihat, ucap Mbok Mina memuji Raka. Mbok Mina sama aja kayak si Mas Raka. Mbok Mina lagi-lagi terkekeh melihat Hana yang semakin kesal. Selesai menyeduh kopi, Mbok Mina menyerahkan 2 gelas kopi itu pada Hana. Ini antar kopinya ke depan. Meskipun kesal terpaksa Hana menerimanya, lalu membawakan kopi ke depan. Mas, Mbak Rena mana? Kok nggak kelihatan? Tanya Raka karena sudah hampir setengah jam Raka berada di rumah, namun belum juga melihat kakak iparnya itu. Adnan menarik nafas berat, katanya mendadak ke Bandung, mamanya sakit, jawab Adnan, kemudian mengalihkan pertanyaan pada Raka. Kamu sendiri rencananya berapa lama di sini, Raka? Paling semingguan kak, soalnya aku harus urus berkas seperti paspor dan lain-lain untuk keluar negeri, jawab Raka. Beberapa saat Hana muncul di hadapan Raka dan Adnan, menyajikan kopi di atas meja. Sesekali Raka melirik ke arah Hana. Aura Hana terlihat sangat mempesona meski ia cuek sekalipun. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpincut. Ternyata nih anak manis juga, batin Raka mulai terpesona. Makasih Hana, ucap Adnan. Hana mengangguk, iya pak, kemudian berlalu pergi. Mas, sebenarnya siapa gadis itu? Tanya Raka penasaran. Dia pembantu baru di sini, jawab Adnan setelah menyesap kopinya. Oh, kelihatannya masih muda mas. Iya, dia masih 18 tahun. Masih muda sekali. Apa dia tidak sekolah? Tanya Raka lagi. Tidak, ayah dan ibunya sudah meninggal, jadi dia bekerja di sini, jelas Adnan. Raka hanya terdiam. Bayangan gadis itu semakin lekat di wajahnya, membuatnya mengingat kejadian lucu yang ia alami tadi. Hei, kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Adnan membuyarkan lamunan Raka. Gak ada mas, jawab Raka, sedikit gelagapan lalu menyesap kopinya. Hana dan Mbok Mina sudah selesai menyajikan makan malam untuk Adnan dan Raka. Hana bergegas pergi ke lantai atas mengajak makan malam. Tok tok tok. Suara pintu diketuk. Siapa? Terdengar sahutan dari dalam kamar. Saya pak, Hana, jawab Hana beberapa saat pintu kamar Adnan terbuka. Ada apa Hana? Makan malamnya sudah siap pak. Oh iya, sebentar lagi saya ke sana. Oh ya, tolong kamu panggilkan Raka di kamar sebelah ya, tita Adnan. Hana mengangguk, kemudian pergi menuju kamar Raka. Bapak sudah tahu saya jengkel sama Mas Raka, malah disuruh ke sana, batin Hana mendengus kesal. Iya, ada apa? Tanya Raka setelah membuka pintu. Mata Hana terbelalak melihat wajah Raka yang tampan. Hana baru sadar setelah rambut Raka dipotong. Raka terheran melihat gadis itu melongo di hadapannya. Weh, kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Jatuh cinta ya sama aku? Hana tersadar, matanya memelototi Raka. Ih, kegeeran banget Anda. Siapa juga yang jatuh cinta sama kamu?
Saya kesini disuruh Pak Adnan. Makan malam sudah siap tuh, ujar Hana buru-buru pergi sebelum ia kalap mata melihat ketampanan wajah Raka. Raka tersenyum setelah gadis itu menghilang dari pandangannya. Ia semakin gemas melihat tingkah Hana yang lucu. Lihat saja nanti, kamu pasti bakalan jatuh cinta sama aku, gumam Raka menyusul Hana ke lantai bawah. Duh, di mana ya Mbok Minah menyimpan gula? Gumam Hana bertanya-tanya. Semua lemari bufet sudah dibuka, namun tak ditemukan juga. Mata Hana tertuju pada lemari bufet bagian atas, dan benar saja gula itu terletak di sana. Sekuat tenaga Hana berjinjit untuk menggapai toples gula itu. Hah, Hana terkejut saat melihat ada tangan yang mengambil gula itu. Hana menoleh ke belakang, ternyata sudah ada Raka di sana. Makanya tumbuh itu ke atas, bukan ke samping, celutuk Raka meletakkan toples gula di bawah. Hana mendengus kesal lalu membawa toples gula itu ke sudut dekat kompor. Sudah ditolong gak berterima kasih, ujar Raka. Hana mengerlingkan matanya ke arah Raka, tangannya mengaduk teh hangat. Terima kasih, ucap Hana nada ketus. Dih, gak ikhlas, kata Raka memancing emosi Hana. Hana menarik nafas panjang mencoba menahan emosinya. Terima kasih Mas Raka, ucap Hana lembut. Nah, begitu dong, kan enak dengernya. Biur, tiba-tiba Hana terjatuh ke kolam renang saat sedang menyapu lantai dekat kolam. Wah, enak kan mandi kolam pagi-pagi? Raka tergelak tawa menyaksikan Hana kecebur kolam. Sementara gadis itu gelagapan dalam kolam, berteriak meminta tolong seraya berusaha naik ke atas. Tangannya melambai-lambai. Mas, tolong. Males ah, siapa suruh kamu itu bikin kesel, seru Raka menolak lalu berjalan pelan meninggalkan Hana. Sesaat kemudian suasana tampak hening. Suara tak terdengar. Raka kembali ke kolam memastikan gadis itu baik-baik saja. Hana, panggil Raka. Hana, jangan bercanda dong, seru Raka mulai panik namun tidak ada jawaban di bawah sana. Gawat, anak orang tenggelam. Tanpa pikir panjang, Raka ikut menceburkan diri ke kolam, lalu mengangkat tubuh Hana agar naik ke daratan. Hana, Raka menepuk pipi Hana. Aduh gawat, Hana bangun. Raka semakin panik, ia mencoba melakukan resusitasi jantung dengan tangannya, akan tetapi Hana tak kunjung sadar. Raka tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan nafas buatan. Dengan terpaksa Raka melakukannya. Perlahan Raka mendekatkan wajahnya. Ah, Hana berteriak saat melihat wajah Raka mendekati wajahnya. Mereka berdua sama-sama berteriak. Ih, Mas Raka mau ngapain? Mau cium saya ya? Teriak Hana segera bangkit dari tidurnya. Jangan asal nuduh kamu. Tadi kamu pingsan di kolam, jadi aku tolongin. Atau jangan-jangan kamu... Sesaat omongan Raka terhenti, baru menyadari Hana mengerjainya. Siapa suruh kamu kerjain saya? Ya saya kerjain balik. Weh. Hana menjulurkan lidah mengejek Raka, kemudian berlari kecil meninggalkan Raka dengan keadaan basah. Ah, teriak Raka, berdengus kesal memukul lantai. Saat Hana sedang memasak, tiba-tiba Hana merasakan pusing di kepalanya. Ia mencoba menahannya tapi rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya Hana memutuskan mencari obat sakit kepala di kotak P3K. Ini obat sakit kepala mana ya? Kok nggak ada di sini? Gumam Hana sambil membongkar isi kotak P3K. Setelah lama mencari, tak menemukan obat sakit kepala. Hana hanya terdiam sejenak mengurut kepalanya. Kenapa Neng? Tanya Mbok Mina menghampiri Hana. Sakit kepala Mbok. Oh, sudah minum obat Neng? Tanya Mbok Mina. Belum Mbok, obatnya habis. Oh alah, mungkin Bapak lupa stok obat. Ya udah, Mbok telepon Tuan dulu. Biasa Bapak yang belikan obatnya. Oh gitu ya Mbok. Biar saya saja Mbok yang telepon Bapak, biar saya kasih tahu obat yang biasa saya minum. Ya udah Neng, nanti hubungi Bapak pakai telepon rumah aja. Di samping telepon sudah ada nomornya Bapak. Iya Mbok, terima kasih, ucap Hana kemudian berjalan pergi ke ruang tengah, di mana terletak telepon rumah. Setelah sampai, Hana segera menekan tombol akan sesuai dengan nomor Adnan, lalu menunggunya sampai tersambung. Dalam perjalanan pulang menuju rumah, tiba-tiba ponsel Adnan berbunyi dan melihat kontak telepon rumahnya menghubunginya. Telepon dari rumah, ada apa ya? Gumam Adnan segera menjawabnya. Ya halo? Halo Pak, suara Hana dari ponsel Adnan. Ya Hana, ada apa?
Minta tolong belikan obat sakit kepala untukku ya Pak, yang merek Paramex. Soalnya saya biasa minum obat itu kalau sakit kepala. Oke Hana, setelah sampai di rumah, Hana langsung menghampiri Adnan untuk meminta obat yang ia pesan tadi. Mana obatnya Pak? Tanya Hana dengan tangan yang menengadah. Tunggu sebentar. Adnan mengambil obat dari tasnya, lalu memberikannya pada Hana tanpa mengecek kembali obat itu. Terima kasih Pak, ucap Hana kemudian pergi untuk meminum obatnya. Adnan menghela nafasnya lalu duduk di sofa menghilangkan segala penat di otaknya. Bruk, terdengar suara hempasan tubuh Hana di sampingnya. Tapi Adnan tidak menghiraukannya, ia masih tetap memijit dahinya yang sakit. Pak, panggil Hana. Hari ini cuaca begitu panas ya Pak? Tanya Hana sambil menggeliat di atas sofa. Tidak juga, jawab Adnan singkat. Tapi aku rasa gerah Pak, pengen buka baju, ucap Hana sedikit mendesah karena merasa gerah. Hana bangkit dari tidurnya lalu melihat Adnan yang sedang bersandar memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, Adnan merasakan seperti ada yang mendudukinya. Adnan membuka matanya dan melihat Hana sudah duduk di pangkuannya dengan kedua kaki di sisi kiri dan kanannya. Tatapan mereka sangat dekat. Hana, apa yang kamu lakukan? Maaf Pak, aku benar-benar gerah, pengen buka baju Pak, bisa kan? Buka baju buat apa Hana? Tanya Adnan tidak mengerti. Sejenak Hana terdiam menggigit bibir bawahnya, matanya sayup seakan-akan sedang terangsang sesuatu. Hana melingkarkan tangannya di tengkuk leher Adnan, lalu mendaratkan ciuman di bibir Adnan. Mata Adnan melotot. Dek, debaran jantung di dada Adnan berpacu lebih cepat saat merasakan sentuhan hangat dari bibir Hana. Decap-decup suara ciuman terdengar sangat indah. Hana, kamu kenapa? Adnan menjauhkan kepalanya, mencoba menatap wajah Hana. Nggak tahu Pak, tiba-tiba aja pengen. Pak, saya buka baju ya. Hana mulai menarik naik dasternya ke atas. Jangan. Adnan menahan tangan Hana. Sejenak Adnan melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang di sana. Mbok Mina sama Raka kemana? Tanya Adnan. Mbok Mina lagi di dapur, Mas Raka pergi. Ayo Pak, saya tak tahan lagi. Sabar ya. Sudah, ayo ke atas, kita di kamar saja. Nanti ada orang yang lihat di sini. Adnan ingin beranjak dari duduknya, namun Hana tak ingin melepasnya. Adnan pun menggendong Hana seperti anak kecil lalu membawanya ke kamar. Setelah sampai di kamar, Adnan meletakkan Hana di atas ranjang. Hana meliuk-liukkan tubuhnya saat merasakan ranjang begitu empuk bersama sejuknya AC. Ada apa dengan anak ini? Katanya sakit kepala. Kok jadi aneh gini? Adnan bergumam penuh tanya, namun melihat Hana yang menggeliat, membuat hasratnya bangkit. Setelah melalui pergulatan yang begitu panas, Adnan terkapar lemas. Ia merebahkan tubuhnya yang penuh peluh, lalu melihat Hana yang tertidur pulas di sampingnya. Dasar gadis aneh, tidak tahu kerasukan apa dia hari ini, sampai melakukan hal gila seperti tadi, gumam Adnan. Adnan meraih ponselnya yang tiba-tiba bergetar. Melihat dari layar itu, seseorang menelponnya. Halo, iya gue ke bawah sekarang. Adnan segera bangkit lalu mengenakan celana dan kaos, kemudian pergi menemui temannya itu di lantai bawah. Hei bro, mana barang gue yang ketinggalan tadi? Tanya Farhan, setelah Adnan sahabatnya itu muncul di hadapannya. Nih makanya lain kali jangan terlalu sibuk sampai lupa barang sendiri, kata Adnan seraya menyerahkan sebuah kantong berisi sesuatu kepada Farhan. Iya bro, sorry gue sibuk tadi sampai nggak fokus, sahut Farhan menerima kantong tersebut lalu memeriksa isinya. Sesaat kemudian, Farhan berubah ketika melihat isi kantong tersebut. Loh, ini obat sakit kepala bukan punya gue bro. Farhan mengembalikan kantongan itu pada Adnan. Adnan terkejut. Loh, emang barang lu isinya apaan? Tanya Adnan tidak mengerti. Itu isinya obat bro. Obat apaan? Lu sakit? Kagak, itu obat mau dikasih ke bini gue. Hah? Setahu gue cuma itu barang elu, kata Adnan berpikir. Bukan, punya gue kantongnya warna merah bro, bukan warna pink. Bentar-bentar, emang itu punya bini lo obat apaan? Soalnya bini gue juga pesan obat tadi. Farhan tersenyum ketir lalu berbisik pada Adnan, itu obat perangsang bro. Hah? Adnan terpekik kaget. Seketika ia teringat obat yang dia berikan pada Hana. Jangan-jangan obatnya tertukar. Farhan mengangkat bahu tidak mengerti. Waduh,
Pantesan. Adnan menepuk jidatnya, lalu segera ke dalam mengambil obat yang diminum Hana tadi. Adnan tercengang setelah melihat obat itu yang ternyata benar adalah obat perangsang. Kenapa bro? Kelihatannya lu panik banget. Nih, setan lo gara-gara obat lu. Bini gue jadi aneh tadi, umpat Adnan setelah mengembalikan obat milik temannya itu. Emang bini lo tadi minum obat itu? Suara tawa menggelegar keluar dari mulut Farhan. Adnan mengangguk seraya mengangkat alisnya. Iya, nggak apa-apa bro, sekali-kali lu ngerasain bini lu agresif, ledek Farhan. Asem lo, untung gue bisa imbangin bini gue, umpat Adnan merasa kesal. Sore hari Hana terbangun dari tidurnya. Ia memicingkan mata lalu menatap seluruh ruangan yang bukan kamarnya itu. Saya di mana ini? Di kamar hotel. Hana bergumam sebelum dia benar-benar sadar dari tidurnya. Pak, ayo pak, gaya gini enak pak. Oh terus pak. Mata Hana terbuka lebar lalu bangkit dari tidurnya. Setelah terbayang-bayang kalimat itu. Astagfirullah, apa yang saya lakukan tadi bersama bapak? Hana menepuk-nepuk pipinya berusaha menyadarkan dirinya. Mudah-mudahan tadi cuma mimpi. Hana menarik nafas panjang, matanya menyorot seluruh ruangan yang tak asing baginya. Oh alah, ternyata ini kamar Pak Adnan. Lalu sejurus kemudian Hana menjerit saat melihat tubuhnya tertutup selimut tanpa busana. Hah? Berarti tadi itu nyata bukan mimpi. Hana mengerutkan dahinya berpikir. Jari telunjuknya menyentuh dagunya, mencoba mengingat kejadian tadi. Pak, saya mau main kuda-kudaan. Coba gaya katak, pasti seru pak. Hana menutup mulutnya agar tidak berteriak. Astaga, apa saya mulai tidak waras? Buru-buru Hana turun dari ranjang memungut semua pakaiannya di lantai, lalu mengenakannya kembali. Hana memandang ranjang itu sejenak yang sudah berantakan. Terlintas samar-samar dalam pikirannya kejadian yang ia alami. Gadis itu bergidik ngeri, kemudian pergi dari kamar Adnan. Selesai mandi dan berganti pakaian, Hana merasa tenggorokannya kering. Sedari tadi ia sudah merasa haus. Hana pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Copot. Hampir saja gelas minuman di tangan Hana jatuh saat berbalik arah. Untung dengan sigap, Raka menahan gelas itu, menyentuh tangan Hana di sana. Sedetik kemudian, mata mereka saling memandang. Tiba-tiba jantung Hana berdetak kencang. Ia tidak mengerti apa yang dirasakannya saat ini. Raka spontan melepas tangan Hana, sementara Hana menundukkan wajahnya setelah tersadar. Makanya kalau jalan lihat-lihat, celutuk Raka, kemudian mengambil air minum. Mata Hana mengerling kesal lalu pergi. Lagi-lagi Raka kembali tersenyum karena telah membuat gadis itu kesal. Sebenarnya dari awal Raka sudah menaruh hati pada Hana, namun ia gengsi untuk mengungkapkan perasaannya. Tidak lama kemudian pintu diketuk. Masuk, sahut Adnan mendengar suara ketukan pintu. Ia melihat Hana masuk membawakan kopi untuknya. Hana menunduk, tidak berani melihat wajah Adnan karena malu dengan kelakuannya tadi sore. Ini pak kopinya, ucap Hana meletakkan kopi di atas meja. Iya, Hana beranjak cepat berdiri agar segera keluar. Mulutnya komat kami tidak jelas. Hana? Hana terhenti saat mendengar panggilan Adnan. Ia berbalik lagi ke arah Adnan. Iya pak, sahut Hana. Tadi kamu kenapa? Dengan posisi duduk santai di sofa, kaki sebelahnya memangku kaki lainnya. Raut wajah Hana tampak kebingungan menjawab pertanyaan Adnan. Anu pak, saya juga tidak tahu, jawab Hana dengan gagap. Yakin tidak tahu, tanya Adnan lagi. Hana menggeleng. Tidak pak, sahut Hana tersenyum ketir. Nafasnya hampir saja berhenti. Oh ya sudah, kembalilah, tita Adnan. Hana mengangguk lalu pamit. Setelah keluar dari kamar Adnan, Hana menepuk jidatnya karena merasa malu. Aduh, kenapa saya jadi begini? Sepertinya saya mulai tidak waras. Ih, gerutu Hana mengobok-obok air kolam dengan kedua kakinya, lantaran kesal dengan sikapnya tadi sore bersama Adnan. Hei, lagi ngapain kamu di sini? Nanti kamu kesambet loh. Hana terperanjat mendengar suara Raka yang menepuk bahunya, lalu duduk di sampingnya. Ayam. Hana menoleh ke arah Raka, lalu memukul kecil dengan Raka. Mas Raka, ngagetin aja, untung saya nggak jatuh di kolam, seru Hana kesal. Kalau kamu jatuh ke kolam, nggak bakal aku tolongin kamu, celutuk Raka. Mereka saling memandang sebentar.
Kenapa gak mau tolongin saya? Tanya Hana. Karena kamu tukang kibul, jawab Raka terbahak. Hana kesal lalu menggelitik Raka. Ih, tega banget sih Mas Raka, aku gelitikin nih. Geli, awas entar aku jatuh ke kolam. Pekik Raka berusaha menahan tubuhnya di tepi kolam agar tidak jatuh. Habis Mas Raka ngeselin banget, kata Hana kesal. Adnan berjalan menuju ruang tengah. Saat langkahnya terhenti mendengar suara berisik dari arah kolam. Ia berjalan pelan lalu mengintip dari balik jendela. Lagi-lagi melihat pemandangan itu membuat Adnan kesal. Apalagi saat melihat Hana begitu bahagianya, bercanda tawa bersama Raka. Bahaya kalau sampai mereka akrab. Tidak akan kubiarkan mereka dekat. Adnan berdengus kesal, lalu meninggalkan tempat itu. Hana, sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Raka mulai membuka pembicaraan. Apa itu Mas? Tanya Hana. Ia mengayunkan kakinya di dalam air hingga membuat air itu nampak berombak-ombak kecil. Kenapa kamu kerja jadi pembantu? Kenapa kamu gak lanjutin sekolahmu saja? Tanya Raka. Hana terdiam sejenak lalu menoleh ke arah Raka. Saya gak punya uang buat sekolah Mas, makanya saya kerja jadi pembantu. Kamu gak ada niat lanjutin sekolahmu? Mau sih Mas, tapi nantilah, saya menabung dulu. Setelah uangnya terkumpul, baru saya akan melanjutkan sekolahku, jelas Hana. Raka hanya mengangguk, lalu menatap Hana lekat. Perlahan Raka mendekat. Hana, panggilnya. Hana menoleh melihat Raka yang semakin dekat. Hana jadi salah tingkah melihat tatapan Raka, pipinya merona tersipu malu. Plak, satu tepukan melayang di lengan Hana. Aduh, aduh. Hana meringis kesakitan memegang lengannya yang sakit. Maaf, tadi ada nyamuk di tanganmu. Ih, ngeselin deh. Hana memukul pelan lengan Raka. Oh iya Hana, orang tuamu di mana? Tanya Raka membuka obrolan. Hana menundukkan kepalanya, wajahnya yang semula ceria berubah sedih. Bapak sama ibu saya sudah meninggal Mas, jawab Hana dengan suara lirih. Sejenak Raka terdiam mendengar jawaban Hana. Ia seakan merasa bersalah karena sudah memberi pertanyaan yang membuat Hana sedih. Oh, maaf Hana, aku tidak bermaksud. Ucapan Raka tiba-tiba terhenti. Nggak apa-apa kok Mas, saya sudah terbiasa seperti ini. Malah saya bersyukur bisa tinggal di sini. Untung ada bapak yang menolong saya, lirih Hana. Iya, bagaimana bisa ketemu Mas Adnan? Panjang ceritanya Mas. Sudah larut, saya sudah mengantuk. Nanti besok saja ya kita lanjutin bicaranya, kata Hana beranjak dari duduknya. Raka mendongak melihat Hana yang sudah berdiri. Tapi kan kita belum selesai bicara Hana, ujar Raka. Tapi ini sudah larut Mas, nanti bapak marah sama saya kalau tidur larut, kata Hana bersiap untuk pergi. Sejurus kemudian Raka memegang tangan Hana. Tunggu. Hana terhenti, ia segera melepas tangannya. Mas Raka jangan pegang-pegang, nanti kalau dilihat bapak saya nggak enak, celutuk Hana. Loh emang kenapa? Nggak apa-apa kan aku pegang tangan kamu? Nggak boleh Mas, soalnya saya kan Hana menutup mulutnya. Hayo apa? Tanya Raka penasaran. Hana menggeleng. Gak ada Mas, saya pamit dulu mau istirahat. Segera Hana berbalik lalu berjalan meninggalkan Raka di kolam. Sementara Raka belum tersadar dari lamunannya tentang kata Hana tadi. Maksudnya apa ya? Raka bergumam bingung lalu berjalan seraya menggaruk kepalanya.